Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Sistem Urinaria. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Syukria MSc. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sylvie Dwina dari kelas Biologi 1, NIM 0704203018, semester 3. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama untuk mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis, yang fungsinya tersebut adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Selanjutnya yaitu anatomi sistem urinaria. Anatomi sistem urinaria ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ginjal atau sering disebut juga dengan ren. Yang kedua yaitu ureter. Yang ketiga vesika urinaria, dan yang keempat yaitu uretra. Yang pertama yaitu ginjal atau ren. Ginjal ini merupakan satu organ yang penting dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, dan organ ini berbentuk menyerupai kacang yang terletak di sepanjang dinding di otot bagian belakang atau otot posterior rongga perut. Dan ginjal ini berukuran sekepalan tangan dan dilengkapi dengan sepasang ureter dan sebuah kandung kemih dan uretra. Selanjutnya yaitu anatomi ginjal. Anatomi ginjal ini dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari bagian yang paling luar hingga ke yang dalam, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Dapat kita lihat gambar di samping, yaitu adalah korteks ginjal. Korteks ginjal ini merupakan bagian terluar dari ginjal yang disebut dengan korteks. Korteks ginjal ini umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dan organ dari kerusakan. Yang kedua yaitu medula ginjal. Gambar di samping merupakan gambar medula yang merupakan jaringan ginjal yang halus, dan bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur yang kecil yang berisi dari nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya akan berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Selanjutnya yaitu pelvis ginjal, atau disebut juga dengan pelvis renalis. Pelvis renalis ini berada di tengah tiap ginjal sebagai saluran tempat urin untuk mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Dan bentuk pelvis renalis ini adalah seperti corong yang melengkung di satu sisinya, dan pelvis renalis ini hampir seluruhnya dibungkus dalam lekukan dalam pada sisi cekung ginjal, yaitu sinus. Berikutnya yaitu fungsi ginjal. Yang pertama, untuk memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua yaitu mempertahankan suasana keseimbangan cairan osmotik dan ion. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat yaitu fungsi hormonal dan metabolisme, dan yang kelima yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatin, dan amoniak. Selanjutnya yaitu struktur ginjal. Setiap ginjal ini terbungkus oleh selaput tipis yang disebut oleh kapsula fibrosa, dan terdapat korteks renalis juga di bagian luar yang berwarna coklat gelap, dan medula renalis ini di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan dengan korteks. Dan bagian medula ini berbentuk seperti kerucut yang disebut dengan piramids renalis, yang puncak kerucut tersebut itu tadi menghadap ke kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut papilla renalis. Dan struktur halus ginjal ini terdapat dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal, dan diperkirakan
Dan diperkirakan juga ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Nefron tersebut terdiri dari yang pertama yaitu glomerulus. Glomerulus ini merupakan suatu gulungan kapiler yang dikelilingi oleh sel-sel epitel lapis ganda yang disebut kapsula Bowman dan bertindak seperti saringan yang menyaring darah yang datang dari arteria aferen yang membentuk urin primer dan berupa cairan pekat, kental, dan masih seperti darah, tetapi protein tersebut dan glukosa sudah tidak ditemukan lagi. Yang kedua yaitu tubulus contortus proximal yang merupakan suatu saluran mikro yang sangat berliku dan panjang dan mempunyai mikrovillus untuk memperluas area permukaan lumen. Setelah itu yaitu ansa Henle yang merupakan suatu saluran mikro yang melengkung dan berliku dan terdiri dari bagian yang tipis dan yang tebal. Dan pada bagian yang tipis ini didominasi oleh reabsorpsi air, sedangkan pada bagian yang tebal didominasi oleh reabsorpsi elektrolit seperti NaCl. Selanjutnya yaitu tubulus contortus distal yang merupakan suatu saluran mikro yang panjang dan berliku dan sedikit dilakukan reabsorpsi air. Yang kelima yaitu ductus colligens yang merupakan suatu saluran yang lurus di mana berkumpulnya hasil urin setelah melewati tubulus contortus distal dan bermuara ke calyx minorenalis yang selanjutnya akan dibawa ke calyx majorenalis dan lalu ke pelvis renalis. Dapat kita lihat bahwa gambar di samping tersebut merupakan gambar ginjal yang berukuran sekepalan tangan. Selanjutnya yaitu cara kerja ginjal. Cara kerja ginjal ini dibagi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama. Setiap anatomi ginjal ini bekerja satu sama lain untuk menyaring darah dan memproduksi urin yang mengandung limbah dan cairan berlebih dan untuk dikeluarkan. Dan tahapan pertama inilah yang akan dilakukan oleh ginjal untuk menyaring darah, dan proses penyaringan darah biasanya itu dibantu oleh glomerulus, yaitu filter yang merupakan bagian dari korpus ginjal atau badan Malpighi. Dan darah tersebut mengalir dari aorta lewat arteri ginjal menuju ke badan Malpighi untuk disaring. Dan zat sisa dari hasil penyaringan ini disebut sebagai urin primer. Urin primer ini umumnya mengandung air, glukosa, garam, serta urea. Dan ketiga senyawa tersebut akan masuk dan disimpan sementara ke dalam kapsul Bowman. Selanjutnya yaitu cara kerja ginjal tahap kedua. Urin primer ini disimpan di dalam kapsul Bowman dan kemudian akan bergerak menuju saluran pengumpul. Dan pada saat itulah dalam perjalanan menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin terjadi melalui tahapan reabsorpsi. Artinya, zat-zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu akan diserap kembali, dan penyerapan ulang ini dilakukan oleh tubulus proximal dan lengkung Henle, dan proses ini kemudian menghasilkan urin sekunder yang biasanya mengandung kadar urea yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu cara kerja ginjal tahap ketiga. Agar fungsi ginjal berjalan dengan baik, tahapannya itu tidak hanya sampai menghasilkan urin sekunder, dan pengeluaran zat ini atau augmentasi adalah tahap terakhir dari cara kerja bagian anatomi ginjal. Dan urin sekunder inilah yang telah dihasilkan akan dialirkan menuju tubulus distal, dan proses ini akan melewati pembuluh kapiler darah yang bertujuan untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Dengan demikian, urin yang nantinya dikeluarkan oleh tubuh dapat terbentuk dari hasil penyaringan darah. Selanjutnya yaitu tahap keempat. Tahap keempat ini apabila kandung kemih tersebut itu telah terisi penuh dan sinyal tersebut akan dikirim ke otak
untuk memberitahu kita agar kita itu pergi ke toilet, dan jika kantong kemih ini telah dikosongkan, urin tersebut mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian kantong kemih. Selanjutnya, macam-macam penyakit ginjal. Yang pertama yaitu polikistik ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik, dan polikistik ginjal ini dapat membentuk kista di dalam bagian ginjal hingga berujung pada gagal ginjal. Yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan kristal yang terbentuk dalam renal atau dikenal sebagai kencing batu. Dan batuan ini biasanya dapat keluar dengan sendirinya, dan apabila terlalu besar pada batu ginjal ini membutuhkan perawatan khusus agar tidak menghalangi saluran urin. Selanjutnya yaitu glomerulonefritis, yang merupakan peradangan yang terjadi di glomerulus atau pembuluh darah yang kecil yang menyaring darah. Jika glomerulus ini mengalami masalah, maka ginjal itu tidak dapat menyaring darah dengan baik dan bisa berujung pada gagal ginjal. Selanjutnya, cedera ginjal akut. Cedera ginjal akut ini terjadi ketika renal itu tiba-tiba berhenti fungsi, dan kondisi inilah terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan penumpukan cairan dan produk yang menghasilkan gejala sakit ginjal yang mengganggu. Selanjutnya, gagal ginjal kronis. Jika kita mengalami gejala sakit ginjal ini lebih dari 3 bulan, maka ada kemungkinan Anda itu mengalami gagal ginjal kronis. Artinya, fungsi ginjal ini tidak lagi mampu untuk menyaring kotoran dan mengontrol jumlah air dalam tubuh, serta kadar garam dan kalsium dalam darah. Selanjutnya yaitu anatomi sistem urinaria yang kedua, yaitu ureter. Ureter ini merupakan saluran muskular dengan lumen yang sempit dan membawa urin dari ginjal menuju vesika urinaria. Bagian superior dari ureter ini yaitu pelvis renalis yang dibentuk oleh 2-3 celik major, dan masing-masing celik major ini dibentuk oleh 2-3 celik minor. Apeks dari piramidium renalis yaitu pila renalis yang akan masuk menekuk ke dalam celik minor, dan ureter secara normal ini mengalami kontriksi dengan derajat yang bervariasi pada 3 tempat, yaitu yang pertama junctura ureteropelvicum, yang kedua yaitu saat ureter melewati tepi dari adductus pelvicum, dan yang ketiga yaitu saat melewati dinding vesika urinaria. Dan area-area yang menyempit ini merupakan lokasi yang potensial untuk terjadinya obstruksi yang disebabkan oleh batu atau kalkuli ginjal. Dan terdapat pada ureter lapisan otot polos yang berperan dalam gerakan peristaltik untuk mendorong urin dan batu menuju vesika urinaria. Spasme otot dapat menyebabkan obstruksi yang mengakibatkan urin tertahan, sehingga memungkinkan terjadinya klasifikasi atau pengendapan mineral. Yang penyempitan pada ureter ini merupakan tempat yang paling umum tertahannya pada ureter. Dan lapisan dinding ureter ini terdiri dari yang pertama yaitu dinding luar atau jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua yaitu lapisan tengah, lapisan otot polos. Yang ketiga, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Secara anatomis, terdapat beberapa tempat dengan ukuran diameter relatif lebih sempit, dan sehingga batu atau benda lain yang berasal dari ginjal itu seringkali tersangkut dan menimbulkan kolek ginjal. Tempat tersebut antara lain yang pertama yaitu pada perbatasan antara pelvis renalis dan ureter atau pelvic ureter junction atau proximal ureter. Yang kedua yaitu pada tempat ureter menyilang arteri iliaca di rongga pelvis. Yang ketiga yaitu pada saat ureter masuk ke dalam vesika urinaria atau distal ureter. Selanjutnya, perjalanan ureter. Ureter berjalan turun ke bawah di depan ujung
Processus transversus lumbalis atau FVL1 yang menyilang daerah articulatio sacroiliaca yang membelok ke spina ischiadica dan kemudian membelok ke medial menuju vesica urinaria. Fungsi utama ureter ini berfungsi sebagai untuk menyaring darah dan membuat urin sebagai produk limbah. Dan peran utama ureter ini dalam proses ini merupakan untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya, penyakit pada ureter. Yang pertama yaitu obstruksi ureter. Penyumbatan di ureter ini atau obstruksi ureter ini dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal bila tidak diobati, dan obstruksi ureter ini umumnya ditandai dengan gejala nyeri dan samping atau perut, urin berdarah, mual, pembengkakan kaki, dan penurunan produksi urin. Selanjutnya, batu ureter. Kondisi ini sebenarnya adalah batu ginjal yang berjalan melalui ureter, dan batu ginjal ini terbentuk ketika limbah atau racun-racun di dalam tubuh tidak dapat lagi dikeluarkan sehingga menumpuk dan menempel di dalam ginjal, dan ukuran batu ginjal ini cenderung kecil dan dapat dimasukkan ke dalam ureter dan terjebak. Gejala batu ureter ini meliputi sakit saat buang air kecil, kram perut, kram di bawah perut atau selangkangan, dan kandung darah dalam urin. Selanjutnya, infeksi saluran kemih. ISK atau infeksi saluran kemih ini dapat mempengaruhi bagian saluran kemih manapun, termasuk ureter. Dan kondisi inilah yang terjadi ketika bakteri memasuki uretra dan menginfeksi saluran kemih. Gejala infeksi saluran kemih yaitu meliputi rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil, sering buang air kecil, atau merasa ingin buang air kecil bahkan saat kandung kemih ini sudah dikosongkan. Infeksi saluran kemih ini umumnya diobati dengan antibiotik. Selanjutnya, reflux vesicoureteral. Infeksi saluran kemih ini berulang bisa menjadi tanda reflux vesicoureteral. Reflux vesicoureteral ini ditandai dengan urin yang mengalir ke belakang dan keluar dari kandung kemih ini melalui ureter dan kembali lagi ke ginjal. Jika tidak diobati, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan tekanan darah tinggi. Selain ISK, gejala reflux vesicoureteral ini lainnya adalah diare, sembelit, mual, muntah, dan penurunan berat badan. Dan kondisi inilah bisa disebabkan karena cacat bawaan, penyumbatan kandung kemih atau ureter, dan masalah saraf. Antibiotik, operasi, atau pemasangan kateter adalah beberapa opsi perawatan kondisi ini. Selanjutnya yaitu anatomi sistem urinaria yang ketiga, yaitu vesica urinaria. Vesica urinaria atau kandung kemih ini merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menampung air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang, dan air kencing ini memasuki kandung kemih lewat saluran kemih atas atau ureter dan keluar lewat saluran kemih akhir atau uretra, dan bermuara pada kelamin pria atau penis maupun wanita atau lubang kencing. Dan kandung kemih ini dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 ml. Vesica urinaria ini terletak di belakang us pubis di dalam rongga pelvis. Kapasitas maksimum vesica urinaria pada orang dewasa yaitu 500 ml, serta mempunyai dinding otot yang kuat. Pada saat kosong, vesika seluruhnya berada di dalam rongga pelvis. Namun, saat terisi, dinding atasnya akan terangkat sampai masuk ke regio hypogastrica. Selanjutnya, bentuk dan permukaan vesica urinaria. Vesica urinaria yang kosong itu berbentuk seperti piramid, mempunyai apex, basis, dan sebuah facies superior, serta dua buah facies inferolateralis yang juga mempunyai colum. Apexnya ini mengarah ke depan dan terletak di belakang pinggir atas simfisis pubis, serta dihubungkan dengan umbilicus oleh ligamentum umbilicale medianum atau sisa urachus.
Berikut adalah gambar dari vesika urinaria. Setelah kita lihat gambar di samping, bentuknya itu emang benar-benar seperti piramid. Basic atau facies posterior. Vesika ini menghadap ke posterior dan berbentuk segitiga. Sudut superolateral ini merupakan muara dari ureter dan sudut inferior merupakan tempat asal uretra. Dan bagian atas facies posterior vesika ini diliputi oleh peritoneum yang membentuk dinding eschafatio rectovesicalis. Begitu pula pada facies superiornya. Dan pada facies inferiorlateralnya di depan ini berbatasan dengan bantalan lemak retropubis dan us pubis. Colon vesika ini terletak di inferior dan dipertahankan oleh ligamentum puboprostachium pada laki-laki dan ligamentum pubovesicalis pada perempuan. Selanjutnya yaitu permukaan interior pada vesika urinaria yang mengandung tunika mukosa yang berlipat-lipat saat kosong dan akan menghilang saat terisi penuh. Area tunika mukosa yang meliputi permukaan dalam basis vesika urinaria ini dinamakan trigonum vesica, dan ureter ini menembus dinding vesika secara miring yang membuat fungsinya seperti katup untuk mencegah aliran balik ke urin keren pada waktu vesika urinaria terisi. Trigonum vesica ini dibatasi oleh rigi muskular yang berjalan dari muara ureter yang satu ke yang lain, yang disebut plica interureterica, yang kecil dan terletak di belakang orificium uretra oleh lobus medius prostat. Di bawahnya itu disebut uvula vesica. Tunica muscularis vesica urinaria ini terdiri atas otot polos yang tersusun oleh 3 lapis dan saling berhubungan yang disebut muscular detrusor vesica. Pada colon vesika ini, komponen sirkular otot ini menebal membentuk muscular sphincter vesica. Selanjutnya yaitu vesika urinaria yang diperdarai oleh arteri vesicalis superior dan inferior yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna serta vena yang membentuk plexus venosus vesicalis yang bermuara ke vena iliaca interna. Selanjutnya aliran limfa. Pembuluh limfe ini bermuara ke nodi iliaci interna dan eksterni. Selanjutnya persarafan. Persarafan vesika urinaria ini berasal dari plexus hypogastricus inferior. Yang pertama, saraf simpatik ini berasal dari segmen L1 dan L2 medulla spinalis. Yang kedua yaitu saraf parasimpati berasal dari segmen S2, S3 dan S4 medulla spinalis. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra ini merupakan tabung kecil dari vesika keluar. Muara uretra ini pada permukaan luar disebut ostium uretra. Yang pertama yaitu uretra masculina yang panjangnya itu kurang lebih dari 8 inci atau 20 cm dan terbentang dari colon vesika ke meatus externus di glans penis. Yang uretra ini terbagi 3 bagian. Yang pertama yaitu pras prostaticha, yang kedua pras membranacea, yang ketiga dan pras spongiosa. Selanjutnya uretra pras prostaticha yang panjangnya ini sekitar 1,25 inci atau 3 cm dan dimulai dari colon vesika yang berjalan melalui prostat mulai dari basis hingga ke apex. Uretra pras prostaticha ini merupakan bagian terlebar dari pras yang lain. Pada dinding posterior terdapat peninggian longitudinal yang disebut crista uretralis, dan pada setiap sisi cristanya terdapat alur yang disebut sinus prostaticus. Glandula prostaticha akan bermuara pada sinus ini, dan pada puncak crista pubica terdapat cekungan yang disebut utriculus prostaticus. Pada pinggir utriculus terdapat muara kedua yaitu ductus ejaculatorius. Selanjutnya yaitu yang kedua uretra pras membranacea yang panjangnya itu kurang lebih 0,5 inci yang terletak di dalam diafragma urogenital serta dikelilingi oleh muscular sphincter uretra. Bagian inilah yang merupakan bagian terpendek dari uretra pras lainnya.
Selanjutnya yang ketiga, uretra praspongiosa. Panjangnya ini kurang lebih 6 inci atau 15,75 cm yang dikelilingi oleh jaringan epiktil di dalam bulbus dan corpus spongiosum penis. Meatus uretra externus ini merupakan bagian tersempit dari semua uretra. Dan bagian uretra ini terletak di dalam glans penis melebar yang membentuk fossa terminalis atau fossa navicularis. Glandula bulbouretra ini akan bermuara ke bagian uretra praspongiosa distalis. Yang B yaitu uretra feminina. Panjangnya itu sekitar 1,5 inci atau 3,8 cm yang terbentang dari colon vesika urinaria sampai meatus uretra externus dan bermuara ke dalam vestibulum sekitar 1 inci dari klitoris. Uretra ini menembus sphincter uretra dan terletak tepat di bagian vagina. Di bagian samping itu, meatus uretra externus ini terdapat muara kecil dari ductus glandula parauretralis. Selanjutnya, musculus sphincter uretra. Musculus ini mengelilingi uretra di dalam spatium perineale yang profundum yang berasal dari arcus pubicus pada kedua sisi dan berjalan ke medial untuk mengelilingi uretra. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem urinaria. Pada saat vesika urinaria ini tidak dapat lagi menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya, atau biasanya pada saat volume urin ini kira-kira 300 ml, maka reseptor pada dinding vesika urinaria ini akan memulai kontraksi musculus detrusor, dan pada bayi berkemih terjadi secara involunter dan dengan segera. Dan pada orang dewasa ini keinginan berkemih itu dapat ditendang sampai ia menemukan waktu dan tempat yang cocok. Walaupun demikian, bila rangsangan sensoris itu ditunda terlalu lama, maka akan memberikan rasa sakit. Dengan demikian, mulainya kontraksi musculus trusor, maka terjadilah relaksasi musculus pubococcygeuus dan terjadi pengurangan topangan kekuatan uretra yang menghasilkan beberapa kejadian dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membukanya meatus intemus, yang kedua yaitu perubahan sudut ureterovesikal, yang ketiga yaitu bagian atas uretra akan terisi urin, yang keempat urin itu bertindak sebagai iritan pada urin, yang kelima yaitu musculus detrusor berkontraksi lebih kuat, yang keenam urin ini didorong ke uretra pada saat tekanan intraabdominal meningkat, yang ketujuh pembukaan sphincter extremus, yang kedelapan yaitu urin itu dikeluarkan sampai vesika urinaria kosong. Penghentian aliran urin ini dimungkinkan karena musculus pubococcygeuus ini bekerja di bawah pengendalian secara volunter. Yang pertama yaitu musculus pubococcygeuus ini mengadakan kontraksi pada saat urin mengalir. Yang kedua yaitu vesika urinaria itu tertarik ke atas. Yang ketiga uretra itu memanjang, dan yang keempat yaitu musculus sphincter externus ini dipertahankan tetap dalam keadaan kontraksi. Apabila musculus pubococcygeuus ini mengadakan relaksasi lagi, maka siklus kejadian seperti inilah yang baru saja diberikan di atas akan mulai lagi secara otomatis. Maka fungsi sistem homeostatis urinaria yaitu yang pertama mengatur volume dan tekanan darah dengan mengatur banyaknya air yang hilang dalam urin dan melepaskan erythropoietin dan melepaskan renin. Yang kedua yaitu mengatur konsentrasi plasma dengan mengontrol jumlah natrium, kalium, klorida, dan ion lain yang hilang dalam urin dan mengontrol kadar ion kalsium. Yang ketiga yaitu membantu menstabilkan pH darah dengan mengontrol kehilangan ion hidrogen dan ion bikarbonat dalam urin. Yang keempat yaitu menyimpan nutrien dengan mencegah pengeluaran dalam urin dan mengeluarkan produk nitrogen seperti urea dan asam urat. Yang kelima yaitu membantu dalam mendeteksi racun-racun. Yang keenam yaitu mekanisme pembentukan urin. Dari sekitar 1200 ml darah yang melalui glomerulus setiap menit terbentuk 120 sampai 125 ml filtrat atau cairan yang telah melewati setelah filtrasi, dan setiap harinya dapat terbentuk 150 sampai 180 filtrat. Namun dari jumlah ini hanya sekitar 1%
atau 1,5 liter yang akhirnya keluar sebagai kemih dan sebagian diserap kembali. Transport urin dari ginjal ini melalui ureter dan masuk ke dalam kandung kemih. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pembentukan urin. Tahap-tahap pembentukan urin ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses filtrasi. Proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Yang proses ini terjadi karena permukaan aferen ini lebih besar daripada permukaan aferen lain, maka terjadilah penyerapan darah. Dan sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah, kecuali protein. Cairan ini yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, dan diteruskan di seluruh ginjal. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat, dan prosesnya ini terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi yang terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah ini terjadi kembali penyerapan dan sodium dan ion karbonat yang bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah, dan penyerapan inilah terjadi secara aktif dan dikenal dengan reabsorpsi fakultatif, dan sisanya itu dialirkan pada pupila renalis. Yang ketiga yaitu augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus inilah pengumpul masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl negatif, dan urea sehingga terbentuklah urin. Dari tubulus pengumpul ini, urin yang dibawa ke pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dialirkan menuju vesika urinaria atau kandung kemih, yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin ini dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Dan urin ini yang keluar dari kandungan kemih ini mempunyai komposisi utama yang sama dengan cairan yang keluar dari ductus colligentes, dan tidak ada perubahan yang berarti posisi urin ini tersebut sejak mengalir melalui calyx renalis dan ureter sampai ke kandung kemih. Sekianlah hasil presentasi yang saya tampilkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata maupun lisan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.